Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Pada kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita masih dalam bab pertama. Ya, pada kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu ada asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini akan membahas dari mana sih nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal ya. Ini ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Penduduk asli dan Proto-Melayu itu pun kemudian melebur dan menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Oh ya anak-anak, ras di sini yaitu dimaksud sebagai ciri fisik tubuh manusia. Jadi ras di dunia ini secara garis besar dibagi menjadi 3 ras, yaitu yang pertama ada Negroid, yang kedua ada Kaukasoid, dan yang ketiga ada Mongoloid. Ya, kita lanjutkan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Kita lanjut. Poin yang ketiga yaitu Melanosoid. Melanosoid tersebar di lautan Pasifik, di kepulauan-kepulauan yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Poin selanjutnya yaitu Negrito dan Wedid. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis negro. Lalu Wedid artinya yaitu jenis Weda, bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Yang terakhir yaitu ada Theory of Africa dan Theory of Taiwan. Pada Theory of Africa menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Sedangkan Theory of Taiwan menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Ya, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin E yaitu corak kehidupan masyarakat masa pra-aksara. Jadi, pada corak kehidupan masyarakat masa pra-aksara, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pola hunian masyarakat masa pra-aksara. Yang kedua mengenai dari berburu, meramu sampai bercocok tanam, dan yang ketiga sistem kepercayaan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu pola hunian. Pola hunian pada masyarakat masa pra-aksara yaitu berdekatan dengan sumber mata air dan kehidupannya di alam terbuka. Pada masyarakat masa pra-aksara,
sistem kehidupan mereka masih nomaden atau berpindah-pindah, jadi tidak menetap pada satu tempat saja. Baiklah, poin yang kedua yaitu dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan makanan dan tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Nah, poin yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Jadi, pada masyarakat masa praaksara, mereka sudah mengenal sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada masyarakat masa praaksara yaitu ada dua. Yang pertama, kepercayaan animisme. Animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Yang kedua yaitu ada kepercayaan dinamisme. Pada kepercayaan dinamisme, mereka meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, sehingga sangat dihormati dan dikeramatkan. Benda-benda tertentu tersebut meliputi ada gunung, batu, pohon, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di sini ada 5 poin. Yang pertama, antara batu dan tulang. Yang kedua, antara pantai dan gua. Yang ketiga, mengenal api. Yang keempat, sebuah revolusi. Dan yang terakhir, konsep ruang pada hunian atau arsitektur.